Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas dua kalimat yang secara zohir dua kalimat ini mungkin kita katakan sebagai sinonim kata atau persamaan kata dalam bahasa Arab. Akan tetapi kalau kita melihat secara saksama, secara teliti, bahwasanya dua kalimat ini dalam penggunaannya sangat berbeda. Penggunaannya dalam konteks, penggunaannya dalam sebuah redaksi sangat berbeda. Kalimat yang kami maksud adalah kalimat al-ghoith sama al-mator. Al-ghoith dan mator itu mengandung makna, mengandung arti hujan. Akan tetapi dua kalimat ini dalam penggunaannya sangat berbeda. Kalimat mator atau gois, kalimat gois itu tidak diucapkan atau tidak dikatakan dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran, terkhusus dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu diksi katanya maupun redaksinya memiliki kekhususan dalam penggunaannya. Kalimat gois, teman-teman semua, dalam bahasa Arab itu hanya dua kali disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan kalimat mator itu disebutkan, atau kalimat mator atau seakar dari rumpun kata yang sama itu 9 kali disebutkan. Kalau kita melihat bahwa konteks dan siyak dari dua kalimat ini, misalnya kalimat gois itu dua kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Luqman ayat 34, kemudian yang kedua dalam surah Syura ayat 28. Dua konteks ayat ini berbicara tentang rahmat, di sana berbicara tentang kasih sayang atau nikmat, teman-teman semua. Sedangkan kalimat mator dari 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam konteks ada azab, ada bencana di sana. Kita melihat bagaimana para pakar bahasa menggunakan atau memahami, bermuamalah dengan lafaz ini. Yang pertama kita mulai dengan kalimat al-ghoith. Kalimat ghoith itu disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama, ayat yang pertama dalam surah Al-Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu saat tentang waktu kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah zat yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia zat yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan mereka, rahim mereka. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan setiap jiwa itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besoknya. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, dalam konteks ayat ini berbicara tentang nikmat, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu fil arham. Dalam konteks kenikmatan di sini berbicara tentang nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ghaith, menurunkan hujan sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadikan bumi tadi padang tandus menjadi subur dan seterusnya. Kemudian al-ghoith kalimat yang kedua itu, ayat yang kedua mempertegas makna bahwa ghoith itu tidak digunakan dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran itu, kecuali di dalamnya ada rahmat, ada nikmat. Disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yunazzilul ghaitha", dialah wa huwallazi yunazzilul ghaitha, dialah zat yang menurunkan hujan, ya, min ba'di ma qanatu, sebelum itu mereka telah berputus asa. Wa yansyuru rahmatahu, dan Allah menyebarkan, ya, rahmatnya, hujan. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah maha pelindung, maha penolong, wal alhamid, dan lagi maha terpuji. Nah, konteks
ayat ini kalau kita melihat konteksnya berbicara tentang rahmat, berbicara tentang nikmat. Dari kalimat konklusinya bahwa kalimat gois dalam Al-Quran itu digunakan dalam mengandung makna positif, rahmat dan nikmat. Sedangkan kalimat al-matar, ya, al-matar itu dalam konteks atau dalam siyak ada bencana, ada azab di sana. Penjelasan tentang gois bahwa kalimat ini dalam penggunaannya mengandung makna rahmat, ada nikmat di sana. Anda bisa lihat dalam kitab rujukan kita dalam kitab Al-Maqais, itu Ibnu Faris halaman 808 tentang pembahasan gois, bahwa kalimat gois ini kalau kita lihat contoh-contoh atau redaksi yang ia sampaikan, ini menunjukkan makna rahmat, ada nikmat di sana. Sedangkan kalimat mator itu Anda bisa melihat rujukan dalam kitab Maqais juga halaman 988. Di sana Ibnu Faris berbicara tentang mator itu memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufaharis, dalam kitabnya Mu'jam Al-Maqais Lughah, beliau mengatakan bahwa matorun mim tersusun dari 3 kalimat. Materinya tersusun dari 3 huruf mim wa ta sama ra. Tersusun dari huruf mim, ta sama ra. Aslun sahih, menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sahih, tidak ada hamzah di sana, tidak ada huruf illah dan tidak ada tad'if di sana. Mator itu faqala fihi ma'nayan, dari mator itu memiliki 2 makna. Yang pertama, ahadum al-ghaisu nazil minas sama, adalah hujan yang turun, ya, hujan yang turun dari langit. Yang kedua, jinsu minal adwi, jinsu jenis yang menunjukkan cepat. Jadi makna yang kedua, al-jinsun minal adwi, adwi itu kecepatan atau cepat. Jadi dia memiliki 2 makna. Lalu beliau mengatakan fal awwal al-matar mutirna faqala al-mutirna matran, faqala an-nas mutirna matran, sesungguhnya kami dihujani, sesungguhnya kami tertimpa hujan. Faqala an-nas, orang-orang mengatakan, bahwa yang dimaksud orang-orang di sini adalah para pakar bahasa, mengatakan bahwa la yuqalu umtir illa fil adab, bahwa kalimat umtir ini dihujani tidak diucapkan, frase ini tidak diucapkan kecuali dalam fil adab, dalam azab, ada siksaan di sana, ada bencana. Makanya Ibnu Faris mengatakan, lalu menyebutkan syahid atau dalil dalam Al-Quran, wa umtirat matrasu, sesungguh dihujani hujan yang buruk. Al-Furqan ayat 34. Maka coba kalimat, kalau kita lihat kembali ayat-ayat, kita sebutkan bahwa ayat-ayat kalimat mator atau seakar serumpun kata dengan kalimat mator ini 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat, kita tidak sebutkan semua ayatnya, kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Dan sesungguhnya kami hujani atas mereka. Fanzur, maka lihatlah akibat, bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kejahatan, akibat atas kejahatan mereka. Kemudian kita lihat juga disebutkan juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Nah, di sini kalau kita perhatikan syahidnya dalam surah Al-Ahqaf, bahwa kalimat matur ini bersanding dengan di akhir ayat mengatakan rihun fiha 'adzabun alim, di dalamnya terdapat rih atau angin
bihi rihun fiha adabun alim, rih yang di dalamnya atau membawa bencana atau azab yang pedih. Ketahuilah bahwa kalimat rih dalam bahasa Arab, terkhusus dalam penggunaan dalam Al-Quran, itu tidak dikatakan kecuali rih atau angin ini membawa bencana atau siksa atau azab. Maka ini dalil menunjukkan bahwa penggunaan kata atau matur dalam bahasa Arab, rujukannya lagi dalam, Anda bisa lihat dalam kitab Maqais tadi halaman 808 sama 988, sangat jelas di sana bahwa dua penggunaan kalimat ini sangat berbeda. Itulah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, moga bermanfaat. Allahumma muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.